Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Gerpilian dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan yang berNIM B.21.06.005, mata kuliah Praktikum Biologi Reproduksi. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus menstruasi yang tidak normal, yaitu tugas UTS yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Arini Purnamasari, SST MKes. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kita mengetahui pokok pembahasannya, yaitu yang pertama, pengertian menstruasi yang tidak normal, yang kedua, ciri-ciri menstruasi yang tidak normal. Baiklah, kita memasuki yang pertama. Apa sih itu menstruasi yang tidak normal? Jadi, menstruasi yang tidak normal adalah menstruasi yang terjadi karena adanya gangguan. Nah, gangguan menstruasi adalah kondisi ketika siklus menstruasi mengalami anomali atau kelainan. Hal ini bisa berupa perdarahan menstruasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, siklus menstruasi yang tidak beraturan, dan bahkan tidak haid sama sekali. Nah, menstruasi tidak normal bisa saja terjadi tanda adanya gangguan dalam tubuh, mulai dari yang ringan hingga yang tergolong berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri-ciri menstruasi tidak normal agar nantinya bisa diperiksakan dan ditangani dengan sedini. Menstruasi tidak normal bukan hanya sebatas pada pola atau siklus menstruasi yang lebih lama dari biasanya. Jika kita mengalami berbagai perubahan tertentu, baik dari segi volume darah hingga gejala yang dirasakan berbeda dari biasanya, hal ini juga termasuk kondisi yang harus diwaspadai. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri menstruasi tidak normal. Pertama, menstruasi lebih banyak dan lebih lama. Menstruasi bisa dibilang tidak normal jika darah yang keluar berlebihan atau menorhagia. Hal ini ditandai dengan kita harus mengganti pembalut hingga 2 jam sekali atau keluarnya gumpalan darah yang ukurannya lebih dari 2,5 cm. Nah, menstruasi juga bisa dibilang berlebihan jika berlangsung hingga lebih dari 7 hari. Kehilangan banyak darah dapat menyebabkan anemia yang ditandai dengan mudah lelah, pucat, dan nafas pendek-pendek sehingga perlu ditangani. Kondisi yang bisa menyebabkan menorhagia antara lain, yang pertama, sindrom polistik ovarium atau PCOS, yang kedua, polip atau fibroid pada rahim, ketiga, endometriosis, keempat, adenomiosis, kelima, radang punggul, dan yang keenam, kanker rahim. Kedua, menstruasi terlambat atau berhenti. Menstruasi terlambat atau tidak lancar juga termasuk kondisi yang tidak normal. Mengapa? Karena seorang wanita yang tidak mengalami menstruasi selama 3 periode berturut-turut atau lebih atau belum mengalami menstruasi saat menginjak usia 15 tahun disebut mengalami amenorrhea. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya amenorrhea, antara lain, yang pertama, sedang hamil, kedua, melakukan olahraga berat dengan berlebihan, ketiga, mengalami gangguan pola makan seperti anoreksia nervosa, yang keempat, mengalami gangguan pada kelenjar di otak, hipotalamus, gangguan kelenjar tiroid, serta gangguan keseimbangan hormon lain. Yang kelima, mengalami gangguan pada rahim, keenam, menopause dini. Selain itu, penggunaan obat tertentu juga bisa menyebabkan menstruasi terlambat atau terhenti. Di antaranya obat antidepresan, obat alergi, pil KB, dan obat-obatan kemoterapi. Ketiga, nyeri hebat saat menstruasi. Nyeri menstruasi atau dysmenorrhea adalah hal yang wajar, namun sebagian wanita bisa merasakan nyeri menstruasi yang sangat berat hingga membuat mereka tidak mampu melakukan aktivitas apapun. Dysmenorrhea juga dapat disertai oleh gejala-gejala lain seperti mual, muntah, sakit kepala, nyeri punggung, dan diare. Keempat, menstruasi di luar waktunya. Menstruasi terkadang bisa datang lebih cepat atau bahkan terjadi 2 kali dalam sebulan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Stres dan pola hidup tidak yang buruk, yang kedua, perubahan berat badan, ketiga, perimenopause, yang keempat, infeksi menular seksual, dan yang kelima, penyakit tiroid. Ya, baiklah, terima kasih. Sekian materi yang saya paparkan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.